Di video ini kita akan bahas tentang market cycle dan investor psychology. Nah, ini adalah sebuah cheat sheet dari Wall Street tentang psychology of a market cycle. Jadi di dalam market cycle ketika ada kenaikan dan penurunan itu ada psikologis di baliknya. Pertama biasanya sebelum rally itu dimulai dari hope, di mana market ini memiliki sebuah harapan bahwa recovery itu dalam sebuah pasar keuangan itu possible terjadi. Kemudian selanjutnya ketika rally-nya berlanjut itu sampai ke fase euforia. Nah, biasanya ketika market sudah rally terlalu tinggi dan sudah di fase euforia, itu orang-orang cenderung lupa bahwa ada yang namanya market top. Dan ketika terjadi pembalikan arah harga, akan terjadi penurunan yang cukup dalam biasanya. Dan akhirnya setelah penurunan, orang-orang akan panic, anxiety, dan orang-orang biasanya akan melakukan panic selling ketika harganya sudah mendekati menyentuh area harga bawah. Dan juga terjadilah fase capitulation, anger, depression, dan terjadilah kembali cycle psikologi investing seperti ini. Nah, kenapa kok psikologi itu sangat penting dalam pasar? Karena emosi itu sangat mempengaruhi dalam investasi, terutama investasi kita dalam jangka panjang. Seperti emosi takut, kemudian serakah itu nanti sangat bisa mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan pembelian ataupun penjualan. Kemudian selanjutnya juga keputusan emosional itu bisa menghancurkan rencana investasi yang sudah kita riset, fundamental analisis apapun yang kita lakukan secara matang. Dan juga selanjutnya investornya cenderung bereaksi terhadap harga, bukan nilai. Dimana kita seharusnya kalau sebelum membeli sebuah aset itu harus kita melakukan riset secara mendalam terlebih dahulu dan pastikan mengatur resiko dengan sangat baik. Nah, ini ada sedikit quote dari Warren Buffett, yaitu we don't have to be smarter than the rest, we have to be more disciplined than the rest. Nah, ini adalah beberapa emosi dalam trading. Yang pertama yang sangat umum yaitu FOMO atau fear of missing out. Dimana kita ini takut ketinggalan momentum ketika harganya itu lagi naik, kemudian kita lihat, oh ini kemungkinan harganya akan naik terus sampai return yang sangat besar gitu. Biasanya ketika kita membeli dengan FOMO ini itu cenderung tidak baik untuk trading kita dalam jangka pendek maupun jangka menengah, bahkan bisa jangka panjang. Dan selanjutnya juga ada food, yaitu fear, uncertainty, and doubt. Dimana ini biasanya setelah ada berita tentang sesuatu, orang-orang melakukan panic selling tanpa adanya sebuah rencana yang matang, padahal sebelumnya sudah melakukan riset bahwa memang project ini akan diinvestasikan dalam jangka panjang, namun akhirnya berubah pikiran karena takut. Kemudian selanjutnya juga greed. Greed ini adalah ketika kita sudah profit, tetapi kita terlalu lama menahan posisi karena kita merasa oh tidak cukup untungnya untuk level segini, kita tidak cukup untung misal 50%, saya ingin untung lebih dari 50%. Jadi karena terlalu lama menahan posisi, akhirnya kembali harganya ke harga beli dan akhirnya bisa loss. Dan juga selanjutnya yaitu panic sell tadi yang sama kurang lebih sama seperti food. Dan ini ada beberapa bias perilaku investor. Yang pertama yaitu FOMO dan lottery effect, di mana kita itu dalam melakukan sebuah pembelian itu terobsesi pada koin yang lagi ngetrend dan lagi naik banyak. Nah di sini tuh kita lupa biasanya bahwa peluang besar itu sering datang dengan resiko besar. Terus kita itu sering mengejar koin itu high gain diputar terus-menerus. Jadi ketika kita sudah untung di satu koin, kita mencari project lainnya yang bisa untung berkali-kali lipat, mencari lagi, sampai akhirnya ternyata ada satu koin yang drawdown, akhirnya kita loss cukup banyak dari situ. Nah solusinya adalah kita tetap fokus pada diversifikasi dan stabilitas jangka panjang dan jangan lupa untuk take profit. Kemudian selanjutnya ada loss aversion, di mana secara manusiawi kita itu ketika kehilangan atau mengalami loss, itu rasa sakitnya 2 kali lebih kuat daripada ketika kita mengalami profit. Yaitu rasa senangnya ketika mengalami profit. Nah, solusinya itu jangan reaktif dan pelajari cara mengendalikan psikologi kalian sendiri ketika market turun. Nah, dan juga pahami bahwa volatilitas itu adalah bagian alami dalam pasar dan di dalam market pasti ada naik dan turun. Selalu kendalikan emosi dan psikologi kalian. Kemudian juga ada action bias, yaitu keinginan untuk berbuat sesuatu ketika market ini volatile atau biasanya turun. Nah, itu solusinya adalah tetap ada rencana, ingat plan awal kalian ketika beli, dan juga ingat juga kadang diam itu adalah alasan terbaik. Dan selanjutnya juga ada sentimen yaitu Fear and Greed Index. Di mana Fear and Greed Index ini menandakan market sedang dalam posisi takut untuk beli atau bahkan ingin membeli secara agresif. Dan indikatornya yaitu ketika angka 0-25 itu berarti market di kondisi extreme fear. Ini bisa menjadi peluang beli. Dan ketika market berada di kondisi extreme greed yaitu di angka indikator 75-100 itu biasanya menandakan market euforia yang tadi sesuai dari sheet dari market cycle tadi bahwa euforia itu cenderung biasanya diakhiri dengan penurunan harga. Nah, makanya di sini itu sangat penting di dalam trading dan investasi itu
Kita itu untuk disiplin dan konsisten. Disiplin itu berarti kita tetap berpegang pada strategi jangka panjang, kemudian kita gak terpengaruh hype atau ketakutan jangka pendek saja. Dan selanjutnya kita percaya pada proses, karena time in the market itu lebih penting daripada timing the market. Karena tidak ada orang yang bisa timing the market 100%. Nah kesimpulannya itu emosi investor membentuk arah pasar dan kita harus dengan baik bisa mengontrol emosi dan memanage psikologi kita. Dimana kita lebih baik ketika kita tahu bahwa kita sedang terasa dalam kondisi euforia, kita jangan membeli sebuah koin. Sebaliknya jika kita mengalami rasa takut dalam market, itu justru malah bisa jadi peluang buy yang baik. Kemudian selanjutnya psikologi massa itu menciptakan siklus naik turun. Sesuai tadi yang juga gambar yang sudah saya tunjukkan. Dan juga yang paling penting adalah disiplin, sabar, dan rasional. Itu adalah hal yang paling penting ketika kita trading dan investasi. Jadi itu tadi sekilas tentang market cycle dan investor psychology. Semoga kita bisa mengontrol psikologi kita dengan baik karena itu sangat penting di dalam market. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.